Perayaan Waisak 2568 Tahun Buddhis 2024 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berlangsung hikmat di Vihara Bodhi Mandala. Acara ini dipimpin oleh Romo Upasaka Pandita Kantadamo Kartiadi dan dihadiri oleh seluruh umat Buddha di Kabupaten Mimika. Ketua Majelis Budayana Indonesia Timika, Jemmy Mulyono, membacakan pesan Waisak yang disampaikan atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Sangha Agung Indonesia, Hemacaro Mahatera. Tema tahun ini adalah, keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Buddha mengajarkan pentingnya keharmonisan dalam hubungan sosial sehari-hari, yang menjadi fondasi untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Pesan tersebut juga menekankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menunjukkan pentingnya sikap toleran dan rendah hati dalam menerima perbedaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara, penting untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati. Buddha mengajarkan 6 prinsip keharmonisan yang menciptakan kasih sayang dan kebersamaan tanpa perselisihan. Pesan Waisak 2568 Tahun Buddhis tahun 2024. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Lantunan Parita, Sutta, dan Gata berkumandang menyambut 3 peristiwa agung di bulan Waisaka. Doa penuh pengharapan berkah, doa penuh penghormatan, dan doa penuh perenungan dilantunkan untuk memperingati peristiwa agung kelahiran Maha Bodhisattvaya Siddhartha ke bumi ini. Pencapaian pencerahan sempurna, Samana Gotama menjadi Buddha Sakyamuni. Dan Maha Parinibbana, Buddha Sakyamuni. 3 peristiwa nan agung dan mulia yang membangkitkan keyakinan yang menjadi teladan, yang mengantarkan umat manusia menuju pembebasan. Teladan mulia yang diajarkan Buddha kepada umat manusia merupakan pedoman hidup untuk senantiasa hidup dalam keseimbangan, bukan pada perilaku ekstrim yang berlebihan, tidak ekstrim pada diri sendiri, dan tidak ekstrim pada luar diri sendiri. Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa Indonesia menunjukkan pentingnya sikap saling toleran dan rendah hati dalam menerima perbedaan dalam keberagaman. Di dalam perbedaan, seseorang selayaknya mengembangkan kepribadian yang santun dan tidak mudah tersinggung. Bahkan jika banyak dikritik, ia tidak menjadi tersinggung, tidak menjadi marah, tidak bermusuhan, dan tidak kesal. Sebagai sebuah bangsa yang beragam, Indonesia memiliki potret keanekaragaman yang kaya dan mempesona. Oleh karena itu, mari kita jadikan keharmonisan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, saling menghormati, dan membangun bangsa ini dengan penuh kasih sayang. Saraniya Dhamma Sutta. Buddha mengajarkan bahwa terdapat 6 prinsip keharmonisan yang menciptakan kasih sayang dan mengarahkan pada kebersamaan tanpa perselisihan, kerukunan, dan kesatuan. Prinsip yang harus dipelihara adalah mempertahankan tindakan cinta kasih melalui jasmani, ucapan, pikiran, saling berbagi, bermoral, dan memiliki pandangan yang sama dalam kebajikan. Keharmonisan bukan hanya sekedar kata-kata indah yang dikumandangkan, melainkan sebuah pedoman hidup yang harus dijunjung tinggi dalam berinteraksi dengan sesama. Ketika kita mampu hidup dalam harmoni, kita tidak hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri,
tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya, suku, dan agama, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Kita harus mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dengan toleransi. Kita saling menghormati dan saling menghargai, menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Dalam peringatan Trisuci Waisak 2568 Tahun Buddhis tahun 2024, tema yang diangkat adalah keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Menggambarkan landasan utama dalam ajaran Buddha yang mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sejahtera, rukun, dan damai. Hidup dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang tanpa batas kepada sesama. Semoga berkah Waisak senantiasa melimpah kepada kita semua. Semoga berkah Waisak membawa pada kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dan bagi seluruh dunia. Harmonis masyarakat, damai negaranya, damai Indonesia. Selamat merayakan Trisuci Waisak 2568 Tahun Buddhis tahun 2024. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Selain membacakan pesan Waisak, Jemmy Mulyono juga mengumumkan rencana pelaksanaan Dharma Santi Waisak pada 31 Mei 2024. Acara ini akan dihadiri oleh umat Buddha dari Papua dan Papua Selatan, dan akan dipusatkan di salah satu hotel di Kabupaten Mimika. Tanggal 31 Mei besok, tanggal 31 Mei akan diadakan Dharma Santi Waisak. Ibaratnya itu perayaan ya, perayaan Waisak di Hotel Horizon Diana. Pelaksanaannya kami menghimbau kepada seluruh umat Buddha di Mimika, jika ada waktu dan ada di Timika, mari kita bersama-sama ikut merayakan perayaan Waisak. Harapan kami sih masih sama seperti yang dulu-dulu, untuk selalu meningkatkan keyakinan atau sadar terhadap Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian dalam hidup termasuk di perantauan, khususnya di Kabupaten Mimika ini, untuk selalu menjadikan Dhamma sebagai pedoman dan landasan hidup dalam bersosial, bergaul, karena Dhamma itu adalah jalan hidup yang dapat menuntun kita kepada kebahagiaan dan keselamatan.